Jadi Rasulullah pernah menyatakan ikhtarisu minan nas bisu'idzon. Loh, katanya suudzon itu tidak boleh, dosa. Itu bagi mereka yang sudah nyata baik, sahih. Tapi yang tidak jelas, apalagi saat ini banyak orang bertopeng. Jangan bertopeng itu sudah seluruh wajahnya tertutup. Wong kita pakai masker saja sudah pangling gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Saya terlambat hadir datang di tempat ini. Bahkan tadi hampir isya baru nyampe di bandara. Bukan karena saya terlambat pesawatnya, tapi pesawatnya yang meninggalkan saya. Mestinya jam 10 menit, saya jam 9 nyampe di bandara. Ternyata pesawatnya jam 8 sudah berangkat. Akhirnya ikut pesawat penerbangan selanjutnya jam 12.10. Jadi sekali lagi bukan saya yang terlambat, tapi pesawat yang meninggalkan saya. Allah yarham Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang terkenal mutawatir lah kewaliannya. Beliau punya santri namanya Pak Toha. Sepertinya juga mirip-mirip. Beliau mau bepergian, sudah beli tiket untuk kereta api. Sampai di stasiun kereta apinya sudah berangkat. Akhirnya pulang. Besoknya ke stasiun lagi beli tiket lagi. Begitu kereta mau berangkat dia pulang. Akhirnya oleh keluarga ditanyai, loh kok sudah pulang? Iya. Kenapa? Kemarin saya ditinggal kereta api, sekarang kereta api saya tinggal. Saya mohon maaf, sebetulnya sudah cukup banyak yang disampaikan dan itu memang tugas daripada Tanfidiyah untuk menyampaikan program-program dan segala macam langkah-langkah yang dalam 5 tahun ini apa yang akan disampaikan. Saya kira semua sudah jelas. Karena memang tugas Suriah itu hanya nginceng, cuma ngintip saja ya tugasnya. Tidak banyak, cuma ngintip saja. Tapi ngintipnya harus 24 jam. Nah, insya Allah antara ngintip dan pelaksanaan program akan berjalan baik-baik saja. Dan akan berhasil menghasilkan apa yang kita harapkan, terutama di masa-masa saat ini tantangannya berat. Di hadapan kita 2035 puncaknya bonus demografi, 2040 adalah generasi emas yang ini betul-betul harus mempersiapkan zahir batin, lahiriah batiniyah, baik kecerdasan otak dan kecerdasan spiritual, ini betul-betul harus bisa dipersiapkan dengan baik. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah masuk pada sebuah organisasi yang dinamakan dengan Nahdlatul Ulama. Sebuah nikmat kubro, nikmat yang luar biasa bagi kita semuanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubi.
sampai di pelosok-pelosok yang jauh daripada ukuran transportasi sangat sulit, mendaki gunung, turun lembah, ternyata di sana juga terdapat komunitas-komunitas yang masuk dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena memang karakter manusia tidak bisa hidup sendiri, harus kumpul-kumpul. Katakan harus berkerumun. Lah dalam 2 tahun ini khosois kumpul-kumpul dan kerumunan ini sedang diuji oleh Allah. Masa pandemi justru kita dilarang untuk berkerumun, harus jaga jarak, pakai masker. Jadi kita ini yang sebetulnya menerima ujian dan cobaan dengan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, walaupun kerumunan kumpul-kumpul saat ini sedang kita jaga, dan kita harus menjadi percontohan daripada yang lain, tapi tetap tidak mengurangi semangat. Ternyata malam ini di gedung yang begini luas, lebar, penuh kursinya, ya. Ini semua kan pengurusnya dari berbagai cabang yang ada di Sumatera Selatan atau Indonesia bagian barat, betul. Seingat saya di dalam Qaunun Asasi Mbah Hasyim, saya pernah menemukan sebuah dawuh yang disebutkan di situ bahwa perkumpulan kita ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Nikmatul istima'. Fa innal istima' yurisul istima', yurisul ittiba'. Fa innal istima' yurisul istima' wal istima' yurisul ittiba'. Wal ittiba yurisul tahaqquk bihaqqatil matbu'. Bahwa nikmat yang besar ini, kalau kita menafkahkan, mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan, mentaklifkan hati umat, seperti yang terjadi kenyataan sebagaimana anggota Nahdlatul Ulama ini yang terbesar seluruh dunia, dan itu pun artinya yang mereka yang masih hidup, belum yang sudah meninggal, ini tidak masuk pada catatan, padahal mereka juga anggota kita. Jadi kalau dihitung jumlahnya yang hidup dan yang sudah meninggalkan kita, ini bukan sekedar lebih besar, terbesar di dunia, bahkan sampai akhirat. Ini sebuah nikmat yang besar, nikmatul istima', nikmat perkumpulan, di mana sebuah nikmat perkumpulan ini tentu di situ ada nasihat, ada mau'izah, ada istima', lalu ada ittiba'. Dan ittiba' ini nantinya akan melahirkan tahakkuk bihaqiqatil matbu'. Siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, terutama matbu' kita, pimpinan kita.
kita harus tahakkuk. Inilah rahasia daripada firman Allah, fabasyir ibadil ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Karena ada ittiba maka akan memilih yang terbaik. Dan Nahdlatul Ulama itulah jamiah yang terbaik. Karena Nahdlatul Ulama adalah SK para aulia, khususnya yang kita kenal adalah Syekhana Khalil, Sahibul Karamat, bahkan punya akhwal, ya, punya keanehan-keanehan min ba'di karomatih. Kemungkinan ada warisan-warisan. Ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini tentu ada warisan-warisan min ba'di karomati para muassis, antara lain karomatnya Syekhana Khalil ini. Dan mungkin itu justru menjadi keseimbangan, sebuah keseimbangan di dalam organisasi kita ini. Akhirnya tidak menjadi kelompok yang keras, ya, mutasyaddidin, juga tidak menjadi kelompok yang minal mutasahilin. Tapi sedang, ya mungkin ada guyonannya sedikit, yang mana sampai sekarang dikenal bahwa gudang daripada guyonan-guyonan itu ada pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu guyonan yang mengandung kebenaran. Yang perlu kita ingatkan di masa-masa seperti ini dalam persiapan kita untuk menjadi organisasi yang mengglobal, mendunia. Saya ingat ada salah satu sahabat yang dikenal dia sebagai spiritual daripada para sahabat-sahabat yang minas sabiqinal awwalin. Itu sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau pernah matur pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kanan nas yas'aluna anil khair, yas'alunaka anil khair, wa kuntu as'alu anis syar. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat selain saya, sahabat-sahabat senior bertanya kepada Paduka ya Rasulullah tentang khair. Khair ini banyak artinya, ya. Bisa kenikmatan, kedudukan, kekayaan, bahkan warisan pun termasuk khair. Mereka sama bertanya tentang khair, dan pertanyaan mereka wajar karena Islam telah mengalami zaman keemasannya. Mungkin antara lain mereka minta, apa bagian kita setelah Islam ini mencapai zaman keemasan. Tapi wa kuntu as'alu anisyar, justru kami bertanya kepada Rasulullah, kepada engkau ya Rasulullah, anisyar, tentang kemungkinan datangnya sebuah fitnah, sebuah hal-hal yang tidak kami harapkan. Mereka bertanya tentang kebaikan, wajar karena Islam sudah mencapai zaman keemasannya. Tapi justru saat inilah kami bertanya tentang syar, akibat daripada capaian-capaian yang gilang-gemilang ini. Tentu di situ, di balik itu ada syar yang mengancam.
Makhafatan ayyudirkani dzalik. Saya bertanya ini karena saya khawatir atau jaga-jaga jangan-jangan saya memenangi, menjumpai syar yang saya khawatirkan ini. Ini sebetulnya sebuah pegangan bagi kita. Di saat kita disebut sebagai mayoritas, di saat kita menjadi single majority, di saat kita menjadi organisasi yang terbesar, ini ada sebuah ancaman penyakit yang disebut dengan kemapanan. Mungkin semua bisa kita peroleh dengan mudah. Ya. Apapun asalkan kita mau bersatu fiyadin wahidah, semua akan bisa kita peroleh karena kebesaran kita. Tapi ancaman kemapanan ini, kebesaran ini yang perlu kita sadari. Makanya ada seorang ba'dul hukama menyatakan amroni la yuhaddatu lauma waqtun bidiqqatin illa idas tawallaya wa ghalaba an-naum indal infirad wal inhitat inda hayatil ummah. Ada dua hal, dua perkara. Manakala dua perkara ini telah menjangkit pada sebuah bangsa, sebuah umat yang besar, bahkan umat yang mayoritas, maka tidak bisa kita bayangkan hancurnya sebuah umat yang besar ini, jatuhnya umat yang besar ini. Sehingga manakala dua hal ini telah menjangkit kepada mereka, bahkan mewabah, mereka akan jatuh dan tidak akan mampu bangkit kembali. Apa dua hal ini? Yaitu an-naum indal infirad wal inhitat inda hayatil ummah. Tidur di saat merasa mayoritas, tidur di saat merasa single majority, sehingga ucapan-ucapannya, semboyan-semboyannya semua akan bisa kita ambil, cukup dengan duduk-duduk saja. Bahkan dengan tiduran pun kita ambil karena kita mayoritas. Ini penyakit. Manakala ini sudah menjangkit pada sebuah komunitas manusia yang terbesar itu, maka berarti sebuah kehancuran yang ada di depannya. Di saat dia merasa satu-satunya yang terbesar, yang dulu setiti, apa setiti itu? Teliti, ya, rigid, tapi begitu sudah mengalami mayoritas, semua itu brah-breh, tabdir, tidak teliti lagi, dan lain sebagainya dan sebagainya. Orang lain sedang mengintai kita ini. Komunitas yang terbesar, jamiah yang terbesar, tentu menjadi inceran perhatian daripada berbagai. Yang mana perhatian itu macam-macam. Memperhatikan karena dia takjub, kok bisa Nahdlatul Ulama yang lahir bukan sebagai jamiah yang paling awal di Indonesia, justru sebelumnya sudah ada jamiah-jamiah yang lebih mendahului, tapi begitu pesat perkembangannya, bisa mengalahkan jamiah-jamiah yang lahir sebelumnya. Kagum dia, takjub dia. Ada yang memperhatikan karena cinta, karena ajarannya,
dan sebagainya. Ada yang memperhatikan karena dia ingin dan mengintai kelemahan-kelemahannya. Bahkan dia mengharapkan kapan kami ini bisa menggantikan posisi Nahdlatul Ulama. Bahkan sempat saya mendengar ada sebuah ungkapan, sudah berapa puluh tahun Nahdlatul Ulama ini mayoritas di Indonesia. Kapan kita menggilir atau dapat gilirannya? Ada yang memperhatikan karena punya kepentingan, termasuk kepentingannya 5 tahun sekali dan sebagainya. Nah, ini yang mestinya kita waspadai, hal-hal semacam ini. Bukan kita mencurigai, tapi muraqabah, kewaspadaan. Apalagi masa-masa sekarang ini sudah pas sekali kalau sikap kita ini mempraktekkan dawuh Rasulullah SAW, ikhtarisu minan nas bisu'idzon. Hati-hati, jagalah dari kejahatan orang lain, bisu'idzon, ya, dengan persangkaan-persangkaan yang jelek lah. Ini masa sekarang. Jadi Rasulullah pernah menyatakan ikhtarisu minan nas bisu'idzon. Loh, katanya suudzon itu tidak boleh, dosa. Itu bagi mereka yang sudah nyata, baik, sahih. Tapi yang tidak jelas, apalagi saat ini banyak orang bertopeng. Jangan bertopeng itu sudah seluruh wajahnya tertutup. Wong kita pakai masker saja sudah pangling gitu. Dengan teman hanya karena gara-gara pakai masker separuh, kita ini sudah tidak mengenali. Apalagi kalau pakai topeng. Ya paling tidak suudzon hasanah lah begitu. Paling tidak, tapi suudzon sekarang ini menjadi penting. Kehati-hatian. Yang dimaksud suudzon sini paling tidak muraqabah, sebuah kewaspadaan. Lah, muraqabah ini yang sekarang menipis. Oleh karena itu, kapan lagi kalau tidak sekarang mulai kita semangati, kita bangkitkan. Yang mestinya mayoritas produk-produknya pun harus produk yang terbesar. Yang kedua adalah al-inhitat indah hayatil ummah, kemunduran di saat organisasi lain bangkit. Sekarang organisasi kecil itu mulai bangkit. Dia sering mengisi forum-forum, mengisi media-media. Sepertinya mereka mayoritas, padahal berapa dibandingkan dengan kita. Mereka sedang membangunkan diri. Nah, ini penyakit kalau mayoritas mengalami kemunduran di saat organisasi minoritas bangkit, ini penyakit. Manakala sudah menjangkit, maka sulit dia akan bangun kembali. Coba opini-opini yang terjadi saat sekarang ini. Pembalikan kebenaran menjadi batil, batil menjadi benar. Ya. Dasar-dasar hoak atau hoax sekarang ini mengemuka, dan itu tidak menjangkiti anak-anak muda saja, orang awam saja, ini hampir semua terkena. Dan berita hoax itu menjadi penyakit, bukan hanya saat ini, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW sudah pernah terjadi berita-berita hoax ini, banyak mengacaukan, memporak-porandakan kekuatan-kekuatan kita. Bahkan di zaman Anbiya sebelum Rasul, hoax ini sudah terjadi. Bagaimana saat Muhajirin Habasyah
ada berita hoax datang. Hei muhajirin Habasa, kenapa kamu masih hijrah ke Habasa? Bukankah orang Mekah sudah masuk Islam semua? Dipercaya. Akhirnya pulang sebagian, ternyata itu berita hoax. Dan akhirnya mereka ditangkap, dianiaya. Bagaimana Sayyidah Aisyah ya, mengalami berita hoax, hadisul ifki. Bagaimana perang Uhud, di tengah-tengah kita sudah memegang kendali sebuah peperangan, tiba-tiba ada berita Rasulullah terbunuh. Kocar kacirlah. Nah, ini harus kita waspadai. Maka di saat orang sekarang ini mereka sedang membangun opini, membangun segalanya untuk bisa membuat apa yang mereka sampaikan ini laku. Yang tidak benar dianggap benar dan dibolak-baliklah. Dan sepertinya media, medsos ini mereka menguasai. Kewaspadaan inilah menjadi penting. Mudah-mudahan periode ini kita bisa memperbaiki dan terus mempertahankan mayoritas dari segi kualitas juga kuantitas daripada jamaah Nahdlatul Ulama. Yang penting dua sayap ini harus betul-betul berjalan beriring, dan kami harapkan para baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah betul-betul memahami ADART yang ada di dalam yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Karena saat ini kita siap untuk mencari tongkat Syekhona Khalil yang dulu pernah dikirimkan pada Mbah Hashim. Siapa sekarang ini yang menyimpan dan memegang tongkat itu? Bisa kita artikan tongkat itu adalah ADART kita. Oleh karena itu mari ya, Suriah, Tanfidiyah, kita fahami ADART itu secara benar, karena disitulah nilai-nilai keunggulan daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, tidak bisa memperpanjang, nanti bisa mengganggu daripada apa yang sudah tadi disampaikan banyak. Kiranya apa yang saya sampaikan tadi, manakala ada kebaikan monggo, kalau kiranya kurang pas dibuang saja.